Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suryo Utomo selaku moderator di podcast Literasi Media. Nah, di sini saya tentunya tidak sendiri ya. Nah, di sini saya bersama 3 narasumber yang tentunya sudah kompeten atau memiliki pengalaman dalam bidangnya. Nah, bisa diperkenalkan yang pertama di sini ada Mas Indra, Mbak Siska, dan Mas Bismo. Untuk itu, monggo Mas Indra diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Suryo atas waktunya. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Indra Yunika Dwi Cahya. Saat ini saya sudah mengajar di SMPN 2 Melati. Untuk pengalaman mengajar kurang lebih 1,5 tahun. Lanjut, Mbak Siska. Oke, semuanya. Perkenalkan, nama saya Siska Trimariana dan saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Sleman. Dan saya mengajar kurang lebih baru 1 tahun ini. Oke, next Mas Bismo. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhbismo Ramadan Syahputra. Di sini saya mengajar di SD Muhammadiyah Sidoarum. Kurang lebih saya mengajar 1,5 tahun. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya ya, Mas dan Mbak ini. Nah, nanti di sini kita diskusi sama ngobrol santai aja ya Oke, siap. terkait Siap. pembelajaran Kita di sharing. sekolah. Nah, di sini kalian merasakan nggak sih adanya perkembangan teknologi dan media untuk pembelajaran di sekolah itu? Tentunya ya, karena kan kita dari abad ke abad kan selalu mengalami kemajuan. Oh ya, Pasti baik. ada perubahan dari setiap abadnya. Oh ya, cocok. Nah, di sini nanti topik pembahasannya atau temanya pembelajaran di abad ke-21. Baik, menurut kalian itu komponen kunci dalam pelaksanaan pembelajaran di abad 21 ini seperti apa sih? Kalau menurut saya ya, kalau berbicara mengenai abad 21 itu terlintas di abad ini kita itu sudah memasuki industri 4.0, betul ya? Ya, betul. 4.0. Nah, Empat, oh. di industri 4.0 ini kita tuh sudah banyak menggunakan yang namanya teknologi dan juga internet. Begitu juga di dalam pembelajaran. Biasanya kita menggunakan buku dan kita itu terlalu fokus kepada guru. Nah, di abad 21 ini guru dan juga buku itu sudah bukan menjadi sumber utama dalam mencari pengetahuan. Dan di sini itu guru dituntut untuk menjadi fasilitator atau untuk memfasilitasi pembelajaran siswa di abad 21 ini wajib menggunakan teknologi dan juga media. Nah, untuk memenuhi atau mencapai penguasaan mata pelajaran inti di pembelajaran abad ke-21 ini, kita itu harus membantu siswa atau membuat persiapan siswa untuk menggunakan teknologi dan juga media secara bermakna yang bertujuan untuk membangun kreativitas dan inovasi serta komunikasi dan penelitian serta pemecahan masalah siswa. Nah, disitulah peran guru, yaitu sebagai fasilitator. Jadi fokusnya adalah penggunaan teknologi dan juga internet dan media. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Indra ataupun Mas Bismo. Ya, benar sekali Mbak Siska atas pendapatnya. Kalau di abad 21 itu memang ya kayak gitu. Kita harus sebagai guru ya nggak cuman dari buku atau dari guru sendiri. Karena biasanya terkadang itu murid itu malah terkadang lebih pintar daripada gurunya. Mereka mengakses internet, menggunakan internet secara maksimal, biasanya akan lebih menarik siswanya daripada gurunya. Maka di sini ya harus kita sebagai guru lebih kreatif. Ya, benar apa yang kata Mas Bismo itu. Kebanyakan tuh sekarang guru tuh malah kalah pinter ya sama siswanya tuh. Ya kan kayak peribahasa tuh loh. Guru kencing berdiri,
murid kencing berlari. berlari. Ya, kadang itu pengetahuan guru hanya sebatas kilas, tapi siswa itu udah jauh ke Lebih depan. dalam, ya. Itu bisa karena siswa itu karena bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Itu ya Mas ya. Itu ya Mbak ya. Oke, baik. Jadi komponen pembelajaran di abad 21 ini adalah teknologi dan media ya, Mbak ya. Betul. Ya betul, komponen kuncinya. Nah, terkait tentang komponen kunci tadi yang sudah dijelaskan itu tadi, apakah ada gap atau kesenjangan teknologi dan media di sekolah? Ya, kalau menurut saya pribadi pasti ada Mas kesenjangan antara teknologi media kemudian guru dengan siswa itu pasti ada. Nah, jadi untuk solusinya, misal di sekolah itu tidak memiliki teknologi seperti LCD. Nah, berarti solusinya guru itu harus kreatif. Bagaimana membuat media supaya pembelajaran di situ bisa menarik. Contohnya guru membuat media gambar dengan media gambar animasi atau apa. Gimana sih caranya murid itu bisa mau mengikuti dalam pembelajaran penjas khususnya. Oke, kalau berbicara mengenai gap atau kesenjangan terkait pelaksanaan pembelajaran abad 21 ini, menurut saya itu kalau untuk teknologi itu pengadaannya ya itu kebanyakan mayoritas siswa itu tidak semuanya punya. Ya. Atau pasti ada saja siswa yang mungkin dari segi ekonomi kurang mampu, jadi tidak bisa menghadirkan teknologi itu sendiri. Atau kalau tidak juga terkait internetnya, mungkin semua sekarang itu tidak dapat dipungkiri lagi ya, semua sudah menggunakan gadget, sudah menggunakan internet. Tapi kan ada saja daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh internet. Nah, apabila kita sudah menggunakan teknologi internet dan juga media, sebisa mungkin bagaimana sekolah itu membuat solusinya. Nah, misalkan apabila hanya 1 atau 2 siswa yang tidak memiliki teknologi atau gadget ataupun laptop ataupun sejenisnya, Jaringan internet. nah siswa bisa diminta ke sekolah untuk menggunakan teknologi yang ada di sekolah atau yang tersedia di sekolah. Namun apabila pembelajaran itu terjadi di sekolah, ya sebisa mungkin gunakan apa saja yang ada di sekolah. Karena kan misalkan kalau di sekolah hanya ada komputer, 1 komputer itu bisa digunakan untuk 4 siswa. Jadi itu sangat memungkinkan sekali untuk membantu pembelajaran berlangsung seperti itu. Ya benar sekali Mbak, sama saya juga merasakan, apalagi saya mengajar di SD yang mayoritas di kalangan menengah ke bawah. Jadi saya juga merasakan sekali kalau teknologi memang sangat gimana ya, cukup jauh kalau di tempat saya. Jadi tidak bisa semua mencakup teknologi. Jadi ada yang benar kata Mbak Siska tadi, ada yang bisa punya handphone, yang satu nggak punya. Nah, maka di situ saya juga harus berputar otak dalam mensiasatinya seperti itu. Oh ya, jadi gap teknologi di sekolah itu pasti terjadi ya, nggak hanya di sekolah kota, sekolah desa. Nah itu nanti Pasti pintar-pintar, ada. iya Ya. pasti ada. Pintar-pintarnya guru membuat siasat aja ya, agar gap itu Membuat tidak, solusinya. ya, agar gap Masalah itu, itu bisa teratasi nah benar, tentunya. agar gapnya nggak terlalu mengganggu proses pembelajaran. Ya, betul. Banget, Mas. Oke, baik. Tadi sudah membahas tentang kesenjangan teknologi ya. Nah, di sini kan tentang perkembangan media dan teknologi kan banyak orang awam tuh masih yang belum paham ya, apa itu media dan apa itu teknologi. Nah, menurut Mas dan Mbak ini perbedaan media dan teknologi itu seperti apa? Oke. Kalau teknologi itu merupakan alat yang digunakan, Mas. Kemudian contohnya seperti ada komputer, laptop, handphone, CD atau DVD. Jadi alat-alat yang digunakan keseharian dalam hidup kita. Kemudian kalau untuk media, itu media merupakan sarana komunikasi atau alat pengantar komunikasi. Nah, untuk contohnya itu ada 6 kategori. Yang pertama yaitu media teks,
kemudian ada media audio, media visual, media video, media manipulatif atau objek, dan media orang. Nah, jadi ada banyak atau 6 tadi contoh-contoh kategori media. Mungkin ada tambahan dari Mbak Siska atau Mas Bismo? Oke, saya setuju sama pendapatnya Mas Indra tadi. Jadi kalau menurut saya itu teknologi itu adalah sebuah perangkatnya atau alat yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, contohnya tadi yang sudah disebutkan seperti komputer, gadget atau handphone, kemudian pemutar MP3 dan juga kamera dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk media itu sendiri, menurut saya itu adalah diambil dari kata media atau medium perantara gitu ya. Perantara ya. Ya, perantara Ya, atau betul. sarana komunikasi atau juga yang memfasilitasi komunikasi atau memberi atau membawa informasi antara sumber dan penerima. Nah, contohnya tadi sudah disebutkan sama Mas Indra, kayak ada media teks atau tulisan ya, kemudian audio yang ada hanya suara, kemudian visual dan video. Nah, video itu kan juga ada gambar yang bergerak dan juga ada suaranya. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Mas Bismo. Ya, jadi media itu juga ada fungsinya dalam proses pembelajaran, di mana media itu akan mempermudah guru maupun siswa dalam memahami atau mempelajari suatu permasalahan dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi kalau misalnya YouTube, kemudian Google Classroom, Zoom yang digunakan dalam pembelajaran itu hitungannya teknologi atau media? Media, Mas. Media. Oh Iya, iya. karena itu kan di dalamnya teknologi. Oh ya. Nah, jadi misalkan kalau kita menggunakan media Google Classroom untuk penugasan, nah siswa itu ditugaskan untuk membuat video praktek. Nah, kita menggunakan media video, Ya. kemudian kita menggunakan teknologinya berupa kamera Oh ya, atau ya. handphone Ya, untuk betul. merekam Ya, benar. atau membuat video Gerakannya tersebut. itu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya antara media dan teknologi. Nah, kedepannya jangan sampai salah untuk mengartikan mana media, mana teknologi, supaya tidak salah penafsiran. Oke, saya singgung lagi tadi tentang penggunaan teknologi, di mana siswa itu bisa lebih pandai daripada gurunya, ya kan? Lantas, bagaimana Anda ini sebagai seorang guru agar mampu mengikuti arus perkembangan penggunaan teknologi secara biar nggak tertinggal jauh dengan siswanya gitu. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai penggunaan teknologi ya, yang perlu digarisbawahi adalah penggunaannya. Nah, itu berarti kita berbicara mengenai pengalaman. Jadi kita harus berpengalaman dalam prakteknya atau mengintegrasikan teknologi itu ke dalam pembelajaran. Nah, kalau terkait penggunaan teknologi ini, kita juga semua tahu ya pastinya, siswa itu lebih mahir atau lebih unggul dari kita-kita ini, dari guru, dalam penggunaan teknologi. Nah, namun yang perlu kita tahu atau perlu kita ingat, sebagus apapun yang dinamakan teknologi atau secanggih apapun, kalau kita tidak sering memegang atau menggunakan, kita juga tidak akan bisa menggunakannya. Oh iya, Nah, ya, kayak klub gitu ya. iya, betul. Jadi bagaimana sih kita bisa mengikuti perkembangan teknologi? Nah, kalau bahasanya gaptek ya, kalau nah, kebanyakan guru itu gaptek dalam pengoperasian teknologi itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti? Nah, kita harus mau menumbuhkan rasa semangat untuk belajar, menambah pengetahuan mengenai informasi dan pengetahuan teknologi itu sendiri. Seperti misalkan di sekolah kan pasti ada yang dinamakan operator sekolah atau yang lebih Guru TK gitu ya. Nah, ya, lebih ahli dalam teknologi. Kita harus punya inisiatif untuk belajar.
kalau sekarang kan lebih canggihnya ada YouTube ya. Ya. Nah, itu kita bisa belajar dari YouTube. Kalau misalkan kita masih bingung dalam misalkan wah harus lihat YouTube kemudian praktek. Nah, kan tadi ada guru TIK. Kita bisa meminta bantuan untuk guru itu mengajari kita gitu. Agar kita itu tidak terlalu tertinggal dari siswa. Jadi kan kalau kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran, sebisa mungkin kita itu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang baru untuk siswa gitu ya. Jangan sampai kita itu memberikan yang siswa itu sudah tahu dan lebih mahir. Jadi takutnya malah sia-sia gitu. Gitu menurut saya. Coba Jadi untuk mengatasi perbedaan guru dan siswa dalam penggunaan teknologi tadi, guru dituntut harus lebih effort ya. Artinya berusaha untuk menyesuaikan keadaan zaman dan mau belajar lagi tentang bagaimana penggunaan teknologi yang baik. Nah, seperti di sekolah saya kemarin tuh, apalagi di masa pandemi ini, beberapa ada guru yang sudah mau pensiun, otomatis dia udah generasi dulu lah, belum masuk ke generasi seperti kita milenial ini. Nah, kemarin solusinya seperti yang dikatakan oleh Mbak Siska tadi, sekolah saya itu mengadakan workshop yang dipandu oleh guru TIK atau yang mahir dengan IT itu. Sama seperti kayak pelatihan gitu ya Mas? Ya, betul. Nah, di situ guru diwajibkan membawa laptop semua, kemudian ditampilkan di layar LCD gimana cara mengajar menggunakan Zoom, gimana cara membuat video, kemudian mencantumkan video di Zoom atau di Google Classroom kayak gitu. Intinya supaya guru itu tidak kalah dengan siswa seperti yang pertanyaan tadi. Gitu. Baik. Oke, jadi terkait pengadaan workshop tadi itu ya Mas ya. Nah, itu kan internal berarti dari sekolah saja. Nah, biasanya kalau dari sekolah itu kan banyak disediakan komputer-komputer. Nah, ketika pengadaan workshop seperti ini sebisa mungkin kalau menurut saya menggunakan komputer sekolah, jadi biar sama dan menjelaskannya itu sama. Kalau misalkan guru itu menggunakan laptopnya sendiri-sendiri, kan yang namanya laptop kan ada yang serial terbaru dan ada yang lama. Nah, takutnya itu juga menghambat juga. Tapi karena untuk penggunaan sehari-hari juga bagusnya punya sendiri. Ya, betul. Karena kan kalau lebih kalau orang udah dipakai, lama, ya misal disamakan ini biar enak semua menjelaskan dari gurunya IT tadi memandu. Tapi ketika dalam proses pembelajaran kan daring di rumah mengajarnya. Dia pakai laptop sendiri, nanti telepon guru IT-nya. Pak, ini gimana saya uploadnya kayak gitu. Susah. Jadi ya tetap pakai masing-masing aja. Teknologi masing-masing. Ya, berarti emang kita tuh sebenarnya harus sering memegang atau mengoperasionalkan kayak membiasakan. Benar ya, berarti harus dibiasakan ya Mas ya kalau kayak itu ya Mas ya, bisa karena terbiasa itu ya. Jadi supaya bisa mahir gitu loh. Baik. Oke, saya ingin sedikit bertanya ini tentang literasi. Itu ada beberapa literasi kan. Nah, bagi Anda sebagai seorang pengajar, agar dapat membantu siswa dalam pembelajaran itu seperti apa penggunaan literasi tersebut? Nah, kalau menurut saya seperti yang ada di sekolah saya itu Mas, ada program namanya program literasi. Nah, program itu dilaksanakan setiap hari. Misal di dalam proses pembelajaran itu dilakukan di awal pembelajaran. Misal pagi hari itu jam 7. Itu 15 menit ada program literasi. Baik nanti literasinya ada membaca kitab masing-masing, ada yang membaca Al-Qur'an, ada yang kitabnya agama yang lain kayak gitu. Itu nanti akan dipandu oleh guru agama masing-masing. Kemudian ada juga literasi membaca puisi maupun berita-berita yang terkini. Jadi fungsi dari program itu, tujuan dari program literasi itu supaya tidak turun minat literasi setiap siswa. Karena dengan adanya perkembangan zaman seperti saat ini, itu banyak siswa yang semakin menurun daya minat literasinya, seperti menulis, membaca dan lain sebagainya. Maka dari itu sedikit pelan-pelan sekolah itu memberikan solusi gimana sih supaya anak itu tidak turun minat bacanya, karena anak-anak saat ini lebih tertariknya dengan gambar maupun animasi. Jadi seperti video yang berbentuk gambar kayak gitu pasti dia akan tertarik. Maka dari itu diterapkan dalam pembelajaran itu lebih
ditampilkan ada yang animasi kayak gitu, dicampur lah. Jadi supaya lebih hidup dalam pembelajarannya. Ya, saya mau menambahkan dari penjelasannya Mas Indra tadi. Jadi di sini tuh literasi itu ada literasi teks, ada literasi komputer, literasi belajar jarak jauh. Nah, terus ada juga literasi visual, literasi audio, literasi video, dan juga literasi media. Oke, jadi ada banyak ya macam-macam dari contoh literasi tadi. Jadi berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi, itu merupakan yang sangat penting di masa atau di abad 21 ini supaya saling mendukung satu sama lain. Oke, jadi tadi itu kan literasi ini terkait pengalaman nih Mas ya. Jadi kayak terkait literasi ini ada yang sudah disebutkan Mas Bismo tadi banyak sekali. Dan ini menurut saya kayak menyangkut tipe-tipe siswa juga ya. Misalkan Bisa siswa itu ada yang suka membaca, Ya. tapi ada juga siswa yang tidak bisa atau kalau membaca itu dia akan mengantuk karena dia kalau membaca lebih menarik kalau ada gambarnya, Oh ya, ada lebih visualnya. mudah paham kalau ada videonya. Ya. Oh ya. Kemudian ada juga siswa dengan sistem belajar mendengarkan. Ya. Tetapi ketika ada guru di kelas menceramah atau mendemonstrasikan pembelajaran, dia justru tidak mengerti. Ada yang seperti itu juga. Namun ada juga siswa yang belajar itu harus menggunakan media, yaitu dengan penggabungan semuanya. Ya. Yaitu menggunakan teks, ada yang menggunakan animasi, ada yang menggunakan video dan suara audio seperti itu ya. Ya. Oh ya, jadi dari beberapa macam literasi tadi itu sangat penting ya ternyata ya untuk betul. untuk membantu guru dan siswa dalam mewujudkan pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, terkait dalam perkembangan teknologi itu ternyata banyak sekali ya literasi-literasi yang bisa digunakan untuk guru, untuk membantu siswa dalam memberikan pengalaman belajar. Nah, sangat betul. Untuk kedepannya itu perkembangan media dan teknologi itu pastinya akan semakin canggih lagi ya. Nah misalnya sekarang tuh kita belajar bisa menggunakan gedung-gedung di sekolah. Nah Secara tatap muka gitu ya. ya secara tatap muka. Nah kalau kedepannya pembelajaran itu digabung atau di mix blended learning itu seperti misalnya minggu ini tatap muka, minggu besok jarak jauh. Jadi kemudian tuh bisa dicampur-campur dulu Mbak. Nah, hal yang perlu disiapkan untuk menyongsong pembelajaran seperti itu tuh bagaimana sih? Ya, betul sekali Mas Suryo. Jadi terkait pembicaraan kita mengenai perkembangan teknologi dan media itu ya, pasti kedepannya itu akan semakin berkembang pesat. Nah, oleh karena itu pembelajaran itu pasti juga tidak hanya dilakukan secara tatap muka, itu juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh, dan juga bisa menggunakan keduanya atau percampuran dari tatap muka dan juga jarak jauh. Nah, ketika kita berbicara mengenai kemajuan zaman atau perkembangan ya, tren gitu, jadi itu pasti ada pergeseran penggunaan metode dan juga alat pengajaran yang tadinya dari tradisional kemudian berkembang menjadi seperti saat ini, yaitu digital ya, serba digital kalau sekarang itu. Dan itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa di abad 21 ini tentunya. Nah, transisi ini tuh juga kalau dilihat perkembangannya sangat panjang ya. Dari yang dulunya itu hanya ya konvensional, hanya yang ada di sekolah gitu ya, tanpa ada campuran teknologi, kemudian memasuki fase yang mencoba menambahkan variabel teknologi itu sendiri. Misalkan di dalam kelas yang tadinya hanya ada papan tulis, kemudian meja dan kursi, sekarang setiap kelas itu pasti ada yang dinamakan proyektor, betul ya? Iya, ya, betul. Nah, kemudian setelah itu kita masuki transisi lagi, yaitu yang tadinya guru itu
menjelaskan yang hanya menjelaskan di depan kelas dengan modal dia berbicara ya menjelaskan. Sekarang itu guru lebih menggunakan PowerPoint. Jadi menggunakan proyektor tadi dimanfaatkan kemudian menjelaskan dengan ditambahi media PowerPoint di depan kelas gitu ya. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman lagi kita memasuki transisi di mana dalam pembelajaran itu daripada seorang guru membuat skema dalam bentuk tulisan gambar tangan di papan tulis gitu, guru sekarang itu lebih membuat proyeksi gitu ya, misalkan objek yang dibuat secara 3D, secara langsung gitu ya, yang bisa disaksikan secara langsung gitu. Seperti animasi gitu ya. Nah, yang bersifat manipulatif gitu ya. Jadi tidak hanya gambar tangan di papan tulis saja. Nah, kemudian sampai juga di saat ini transisi yang terakhir ini, jadi semua itu serba menggunakan teknologi. Jadi kayak misalkan kalau sekarang kan ada yang dinamakan aplikasi Strava gitu ya. Nah, itu bisa digunakan kalau kita berjalan atau berlari. Untuk mengukur jarak dan kecepatannya gitu ya. Kemudian untuk terkait pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, kemudian jarak jauh dan juga percampuran antara keduanya. Nah, pengajaran tatap muka itu kan juga udah sering kita lakukan gitu ya. Iya, saat pandemi ini khususnya. Nah, ini tuh bisa kita lakukan melihat kondisi juga. Misalkan kita tatap muka ya seperti biasa kita lakukan, kemudian bisa juga kita melakukan virtual. Nah, virtual ini kita lakukan apabila guru dan siswa itu tidak berada di dalam satu ruangan atau tempat yang sama. Nah, kemudian pembelajaran jarak jauh ini juga bisa dimanfaatkan untuk komunikasi antara guru dan siswa yang tidak terbatas oleh ruang ya, kemudian antara guru dan juga orang tua. Nah, kemudian ada juga percampuran antara keduanya. Nah, ini misalkan seorang guru itu tidak bisa hadir di dalam kelas. Nah, ini kita bisa menggunakan virtual. Tetapi siswa itu ada di dalam satu ruangan yang sama atau tempat yang sama. Nah, ini bisa kita gunakan campuran, yaitu ada interaksi antara siswa dan siswa dalam satu ruang yang sama, tetapi tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan guru. Nah, ini kita bisa gunakan keduanya. Virtual antara guru dan siswa, dan secara langsung antara siswa dan siswa. Seperti itu menurut saya. Ya, setuju seperti yang dijawab oleh Mbak Siska tadi. Jadi ya semisal seperti pembelajaran blended learning itu percampuran atau gabungan dari keduanya, yang online dan offline. Nah, itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Jadi kalau sebelumnya itu biasanya diterapkan di dunia perkuliahan, nah itu bisa diterapkan di sekolah. Misal saat guru itu ada kegiatan di dinas, tapi dia tetap bisa mengajar dengan siswa itu. Yang penting nanti diinfokan di grup, nanti kita pembelajaran dengan by Zoom atau apa kayak gitu, kemudian siswa dijelaskan melalui Zoom. Jadi nggak harus guru nanti meninggalkan tugas ini udah ditinggal ke dinas. Nah, itu kan yang sebelum-sebelumnya terjadi. Jadi setelah adanya pandemi ini ada banyak manfaat yang bisa dipetik dengan adanya nanti pembelajaran blended learning itu. Jadi bisa diterapkan besok-besok di sekolah-sekolah SMP atau SMA kayak gitu. Jadi sangat menarik ya Mas ya untuk dinanti ya. Nanti pembelajaran kedepannya itu bisa bertemu langsung, bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Iya, betul. Bisa percampuran kedua ya. Iya, bisa blended learning gitu ya. Menarik ya ternyata perkembangan teknologi dan media untuk pembelajaran di sekolah tadi. Nah, di sini saya akan menanyakan sedikit spesifik ke mata pelajaran ya. Untuk pemanfaatan teknologi dan media itu di mata pembelajaran Penjas. Itu bagaimana Anda sebagai seorang guru tuh memanfaatkan penggunaan media dan teknologi ini? Ya mungkin kalau kita sebagai guru untuk mempersiapkan
pembelajaran di abad 21 itu ya kita harus memahami tentang apa yang akan kita gunakan. Jadi teknologi apa yang kita gunakan, seperti mungkin kita menggunakan proyektor, menggunakan kamera, atau medianya kita pakai video, kita pakai gambar. Nah, kalau saya sebagai guru penjelas sendiri, saya harus memahami apa yang akan saya sampaikan. Berarti menganalisa kebutuhan dulu gitu ya Mas? Ya, benar sekali. Ya, jadi kita harus menganalisa dulu kita kebutuhannya itu apa. Jangan sampai nanti kita memberikan materi yang tidak bisa diaplikasikan ke media atau teknologi tersebut. Nanti malah gimana ya? Rasanya akan terasa sulit pemahamannya. Pembelajarannya juga mungkin akan terhambat gitu ya Mas. Nah, benar sekali. Jadi akan terhambat. Maka dari itu saya sebagai guru mempersiapkannya, menganalisa kebutuhan apa yang kita butuhkan, lalu kita pilih media teknologi yang akan kita butuhkan. Nah, baru kita eksekusi untuk proses pembelajaran tersebut. Oke, kalau dari saya dari menganalisa kebutuhan tadi itu ya. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan strategi yang akan kita gunakan dalam mengajar, kemudian metode yang akan kita gunakan, baru kita menyesuaikan. Begitu juga dengan konten atau materi yang akan kita berikan ya, baru kita menyesuaikan teknologi dan media yang akan kita gunakan untuk memfasilitasi pembelajaran itu sendiri, seperti itu. Dan tentunya juga memberikan pengetahuan baru untuk siswa gitu ya, dan lebih memberikan pembelajaran yang menarik gitu Dan berpengalaman ya. Ya, tidak membosankan lah, intinya seperti itu. Oke, jadi pemanfaatan teknologi tadi harus dianalisis terlebih dahulu ya. Iya, benar Mas. Ya, dari yang penting adanya teknologi dan media itu jangan sampai mengganggu proses pembelajaran dan terwujudnya tujuan pembelajaran. Gitu ya. Iya. Oh ya. Jadi terkait penggunaan itu tadi ya, mempersiapkan pembelajaran terkait strategi, misalkan kita akan mengajarkan menggunakan metode demonstrasi, kemudian kita menggunakan metode model problem based learning gitu ya, Permasalahan. ya betul. Misalkan kita akan mengajarkan materi senam lantai, kemudian terkait guling depan. Nah, kita tidak bisa jika kita hanya melakukan demonstrasi atau ceramah di depan kelas gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan media berupa video atau animasi yang kita tayangkan di depan kelas sambil kita itu mendemonstrasikan. Setelah itu baru kita melakukan atau mencontohkan gerakan itu di depan siswa. Jadi kalau misalkan kita hanya bermodalkan suara untuk Berbicara menjelaskan, saja. nah itu terkadang siswa itu akan kebingungan. Gimana sih ini cara melakukannya? Karena membayangkan. Nah, iya. Ya, Kalau mengira-ngira. misalkan ada video gitu kan, itu jadi membantu siswa gitu. Iya. Jadi lebih pemikirannya menarik lebih- gitu ya. Jadi lebih kompleks gitu ya contohnya ya. Ya, jadi siswa itu langsung punya gambaran Oh, iya. seperti ini, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita tampilkan sebuah video, misalkan caranya seperti ini, kemudian kita tampilkan video yang seseorang melakukan kesalahan. Nah, siswa kan bisa menganalisa saja. Kalau misalkan kita hanya menjelaskan secara verbal gitu kan, siswa itu akan kebingungan seperti itu. Mungkin Jadi itu bisa jadi contohnya ya. melalui video gitu langsung gamblang ya. Oh, Iya. ini salahnya di bagian ini. Oh, yang benar harusnya begini. Oh ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang akan kita berikan atau materi yang akan kita ajarkan saat itu. Baik, baik. Oke, jadi kalau dengan adanya media itu, guru pokoknya jangan sampai hanya sebatas menyampaikan secara lisan saja ya, seperti yang dikatakan Mbak Siska tadi. Jadi harus memberikan video. Nah, video itu apabila, karena kalau gurunya itu udah tua, pasti dia malas bikin video atau mencontohkan langsung. Nah, kalau mau bikin video itu nggak bisa, kan solusinya bisa dengan mencari video di internet, banyak banget. Karena ada contoh, misal kesalahan gerakan guling depan, nah itu pasti ada juga. Kemudian kalau misal waktu tatap muka guru itu tidak bisa mencontohkan, ya bisa mengandalkan
siswa yang sudah mahir. Karena yang penting supaya siswa yang belum mahir itu bisa membenarkan gerakannya kayak gitu. Ya, mungkin tadi udah dijelaskan bagaimana guru bisa menggunakan tadi. Nah, mungkin saya juga ingin sedikit mencontohkan kalau misalnya kita memberitahu ini namanya bola, ini namanya tongkat kasti, pasti guru bisa mendatangkan bola, Barang bendanya ya. bendanya bisa didatangkan, siswa bisa memegang, bisa mengamati, Merasakan. bisa merasakan juga. Nah, mungkin penggunaan media sini mungkin saat kita pelajaran nafsa, mungkin tentang Materi nafsa, kesehatan ya, ya, materi nafsa, kesehatan khususnya. kesehatan khususnya itu. Jadi kita kan nggak mungkin datangkan narkoba, daun ganja, mesti nggak mungkin. Wah, itu Nah, khayal Kita banget. bisa ya. digerebek ini Mas. Susah ya Mas ya. Nah, itu kita bisa memanfaatkannya di situ. Sekarang media sudah banyak, foto, video juga sudah banyak sekali bisa didapat di internet. Nah, Aksesnya pun mudah juga ya. nah benar aksesnya mudah ya. Jadi kita bisa memanfaatkannya di situ untuk proses pembelajaran. Jadi tidak sekedar kita melihat tapi juga bisa merasakan. Tapi ada juga kendala tapi bisa dipecahkan oleh media tersebut. Tapi terkait misalkan kita memanfaatkan gambar atau video yang ada di internet ya, yang itu kita juga harus menggunakannya secara profesional. Tidak bisa kita juga memanfaatkan itu demi kepentingan kita pribadi ya, karena itu kan ketika orang lain yang membuat itu kan juga pasti ada yang dinamakan hak cipta. Ya, Nah, betul. kita harus memperhatikan itu. Istilahnya menghargai karya orang lain juga Ya, ya. betul. Nah, itu juga yang saya rasakan saat ini. Beberapa guru itu ada yang langsung mencomot video yang ada di YouTube saya. Nah, itu ada yang beberapa izin di kolom komentar. Nah, kalau kayak gitu saya menghargai karena dia merasa ingin membagikan ilmu yang orang lain sampaikan tapi melalui izin dulu. Karena kalau di YouTube itu juga ada yang copyright kayak gitu langsung tercantum di YouTube siapa yang pakai video ini kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu nanti bisa ke banned juga. Pelanggaran hak cipta Ya, gitu ya. betul. Mas. Ya, betul. Ya, jadi kita sebagai guru juga harus memperhatikan terkait ini ya, harus berhati-hati dan harus lebih bijak ya, dalam penggunaannya seperti itu. Ya, itu menarik sekali ngomongin tentang pembelajaran abadi 21 terkait media dan teknologi. Kedepannya itu pasti media dan teknologi itu akan semakin maju dan berkembang semakin pesat. Setuju? Setuju atau tidak? Perubahannya pasti akan lebih banyak lagi Ya, ya. benar. Kita harus upgrade terus. Ya, yang sekarang aja udah secanggih ini apalagi besok di masa yang akan mendatang ya. Ya, jadi tugas guru tuh di sini ya menyesuaikan diri. Jadi ya mau nggak mau effort atau belajar lagi agar tidak tertinggal dengan perkembangan yang ada. Ya, begitulah pokoknya kalau ngomongin tentang perkembangan teknologi media nggak akan ada habisnya. Beberapa tahun lagi pasti maju lagi, pasti berkembang lebih besar lagi. Ya, itulah. Nggak akan cukup ini Mas waktu kita Iya. membahas terkait perkembangan Ya, benar. zaman ini ya. Benar sekali itu. Ya, jadi itulah podcast dari Literasi Media yang dapat kami sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak terhadap narasumber yang berkenan hadir dan berkenan menyampaikan tanggapan atau pernyataan dari pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Dan tentunya juga sudah sharing tentang ilmu baru, informasi baru bagi kita semua lah. Tentunya. Siap, sama-sama Mas. Ya, cukup kurang lebihnya itu saja dari podcast Literasi Media ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat. Salam olahraga. Jaya.